Saya sudah di usia menikah, tetapi belum menikah, saudaraku. Dan saya berdoa, jika ada di antara saudara yang seperti ini, doa saya, Tuhan akan adakan pemulihan, saudara. Sebagian dari orang mundur untuk menikah, saudaraku, karena trauma di pernikahan di dalam keluarganya. Ada trauma-trauma dari masa lalu, saudaraku, yang membuat saudara takut untuk, kalau itu saudara, dengar baik, dalam pernikahan ada rencana Tuhan yang besar. Ada anugerah yang cukup bagi saudara. Tapi ada juga, saudaraku, yang belum menikah, saudaraku, dan untuk alasan yang satu ini, kalau memang itu saudara rasa adalah panggilan dalam hidup saudara, gak ada salahnya, saudara. Kita buka satu ayat ini, saudara, untuk saudara juga bisa memahami. Kita akan lihat Matius pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-12, saya bacakan. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibu. Mungkin ada kondisi-kondisi tertentu, saudaraku, yang membuat seseorang itu menjadi sukar untuk menikah. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Bisa jadi, saudaraku, satu keadaan, kalau zaman dulu kita kenal dengan istilah kasim. Atau kondisi-kondisi tertentu, saudaraku, Alkitab katakan dijadikan demikian oleh orang lain. Tetapi yang saya ingin saudara fokus adalah ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga, siapa yang dapat mengerti hendaklah ia mengerti. Kasus yang satu ini, saudaraku, memang adalah satu pilihan. Salah satu contoh di dalam Alkitab adalah Paulus. Paulus itu memang memilih untuk tidak menikah, saudaraku, demi untuk pekerjaan Tuhan. And nothing wrong with it. It's okay. Tapi satu hal yang ingin saya katakan, di bagian yang terakhir dari khotbah ini, saudara, yang saya ingin kita bersama-sama bisa belajar. Kalau kita sudah tahu betapa pentingnya arti sebuah pernikahan, pertanyaannya sekarang, saudara, bagaimana caranya kita mempersiapkan pernikahan yang di dalam Tuhan? Banyak orang berpikir, persiapan pernikahan itu tolong dibedakan ya, saudaraku. Persiapan pernikahan dengan mempersiapkan pesta pernikahannya. Yang mengerti katakan amin. Bolehkah saya tanya, selama-lamanya pesta pernikahan yang untuk itu saudara mempersiapkan sampai berbulan-bulan, bahkan tidak jarang yang sampai setahun, selama-lamanya pesta pernikahan kira-kira berapa lama sih, saudara? Berapa lama? 1 hari, ada yang 2 hari. Kalau di luar pulau saya pernah baca sampai seminggu. Betul ya, saudaraku? Berapa lama lagi, Bu Nani? Ada yang mungkin katakan selama-lamanya lah, saudara. Mau berapa sih mau pesta terus, saudaraku? Ya katakan paling lama sebulan lah ya. Ada pesta pernikahan setahun? Bangkrut, saudaraku. Sebulan aja saya belum pernah lihat loh. Seminggu saya tahu ada. Sebulan saya belum pernah lihat. Tapi coba renungkan, saudaraku. Untuk sesuatu yang hanya sementara, that doesn't last long, saudara bersiap-siap 1 bulan, 2, 3, 4, 5, 6 bulan, 1 tahun. Pertanyaan saya, untuk sesuatu yang last forever. Berapa banyak yang setuju pernikahan orang Kristen adalah 1 kali untuk seumur hidup? Katakan amin, saudaraku. Until death do us part. Untuk pernikahan yang last forever in your life, berapa lama saudara sudah mempersiapkannya? Many people only hanya, saudaraku, bersiap-siap untuk pestanya. Hari ini saya akan mengajak saudara melihat ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama, saudaraku, kalau saudara mau menikah, bangun kesehatian, saudara. Amos 3 ayat 3, berjalankah 2 orang bersama jika mereka belum berjanji? Artinya apa, saudaraku? Saudara tidak akan bisa berjalan seumur hidup bersama kalau saudara tidak ada kesehatian. How can it be? Kesehatian dalam hal apa? Yang pertama dulu, seiman, Pak. Boleh saya dengar amin yang keras dari tempat ini? Kenapa harus seiman? Coba kita baca 2 Korintus 6:14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Itu no compromise, saudara. Seiman. Kenapa harus saya katakan demikian, saudara? Karena ada rencana ilahi. Kalau tidak seiman, bagaimana cara ngejarnya? Gak bisa, saudara. Harus seiman. Yang kedua, saudaraku, apa yang harus dipastikan sehati, saudaraku? Komitmennya. Komitmennya harus sama, saudara. Billy Graham. Siapa yang tidak pernah mendengar nama Billy Graham? One of a kind. Satu nama yang kalau saudara sebut menjadi satu kebanggaan. Orang angkat topi, saudaraku. Bahkan kalau saudara membaca funeral dari seorang Billy Graham, saudara, tidak banyak orang sipil, saudaraku, yang dimakamkan di pemakaman
di Capitol, saudara. Ini adalah pemakaman yang dikhususkan bagi presiden, wakil presiden, dan orang-orang penting di dalam pemerintahan Amerika, saudara. Billy Graham, seorang warga biasa, mendapat kehormatan yang demikian. Satu-satunya pemakaman yang dihadiri oleh 6 presiden Amerika, saudara. Tapi seorang Billy Graham yang begitu luar biasa, apa yang dia katakan, saudara? I will not gonna be the way I am. Aku tidak akan jadi sebagaimana aku hari ini kalau bukan karena istriku, Ruth Bell. Seorang penginjil, saudaraku. Billy Graham bercerita, tidak jarang dia harus meninggalkan rumah sampai berbulan-bulan, saudara. Dan dia berkata, kalau bukan karena seorang istri yang begitu kuat, mendukung aku, mengerti kondisiku, sevisi dan setujuan ilahi dengan aku, rencana Tuhan tidak akan tergenapi seperti rencananya digenapi seperti ini. Saudara membutuhkan orang yang harus satu komit dengan tujuan Allah yang mengerti. Boleh katakan amin. Dan yang ketiga, saudaraku, yang sering diremehkan, dianggap sebelah mata, saudaraku, sehati dalam hal apa? Keuangan. Banyak saudara ketika belum menikah sungkan bicara soal uang. Kalau sudah menikah, bertengkar soal uang. Penyebab perceraian terbesar di dunia, saudaraku, bukan sudah nggak cinta lagi. Maaf, saudara. Penyebab perceraian terbesar di dunia itu masalah keuangan. Financial problem. Pastikan yang satu ini, talk about it. Setelah nantinya saudara menikah, siapa yang mengelola keuangan? Bagaimana kalau saudara ingin membantu keluarga? Bagaimana dengan pendapatan saudara, pendapatan pasangan saudara? Sejumlah uang tertentu dialokasikan untuk apa? Siapa yang berhak? You have to think about it. Karena setelah menikah, dengar baik saudaraku, ada banyak kepentingan di sana. Banyak pasangan yang setelah menikah baru membicarakan soal keuangan, hanya mendapati bertengkar. Jadi pastikan, keuangan itu adalah salah satu hal yang saudara sudah harus bahas di awal. Dan yang kedua, saudaraku, minta masukan dari pemimpin rohani, saudara. Oh, ini penting, saudara. Pemimpin rohani saudara adalah orang yang menjaga atas kehidupan rohani. Kalau menikah, coba senggol kiri kanan. Jangan menikah diam-diam. Halo? Kalau saudara mau menikah, bahkan bawa pasangan saudara, kenalkan dengan pimpinan rohani saudara. Oh, yang mengerti katakan amin. Kenalkan dengan teman segereja saudara. Bukankah kita adalah keluarga Allah? Keluarga rohani, saudara. Dan yang ketiga, saudaraku, tidak kalah pentingnya, minta persetujuan keluarga. Nah, persetujuan keluarga ini jangan dianggap remeh ya, saudaraku ya. Ada begitu banyak anak menikah di luar restu orang tua. Wait, saudara. Tunggu. Pastikan saudara dapat restu orang tua dulu, pastor. Tapi gimana kalau orang tua sudah kekeh gak mau kasih restu? Jangan berkata-kata kasar dengan orang tua, saudaraku. Take time. Sabar. Beri waktu kepada orang tua saudara. Berbicara dengan baik. Berikan pengertian kepada orang tua saudara. Yang saya percaya orang tua saudara adalah orang tua yang mengasihi saudara dan ingin anaknya mendapatkan yang terbaik yang dari Tuhan, saudara. Itu sebabnya jangan buru-buru, saudara, kalau belum dapat restu. Udah, zaman gini hari, apa pentingnya restu orang tua? No. The blessing of parents are very important. Pastikan itu. Yang terakhir, saudara, boleh saya minta pemain musik maju ke depan? Yang terakhir, bertumbuhlah bersama dalam hikmat Tuhan. Kenapa penting bertumbuh bersama dalam hikmat Tuhan? Saya menemukan, saudaraku, di dalam pernikahan, masalah yang timbul itu sebenarnya bukan masalah besar. Yang mengerti katakan amin? Masalah yang timbul itu soal apa sih, saudaraku? Yang satu suka dingin, yang satu nggak suka dingin. Yang satu dinginin AC-nya sampai beku, 18, tet. Yang satunya kedinginan, tengah malam matiin, tet. Bertengkar, kan? Simple loh. Masalahnya tuh sederhana. Masalah apa lagi? Sikat gigi, pasta gigi itu, yang namanya perempuan, saudaraku, kayak saya juga di keluarga saya, saudara, terbiasa didikan dari keluarga. Apa, saudaraku? Kalau belum sampai habis, pasta gigi itu saya sukanya, saudara, pakai sikatnya itu, saudara. Saya penyet, saudara. Itu keasikan tersendiri. Kan ada yang seperti saya? Ada, dipenyet sampai habis gitu kan, saudaraku. Kayaknya rasanya puas gitu, saudara. Nah, pasangan saudara mungkin kadangkala, ya sudah, habis ya sudah. Saudara lihat loh, dibuang sampah, pasti bisa dipenyet-penyet kan gitu, saudaraku. Bertengkar. Kan? Bertengkarnya urusan sepele. Berapa banyak saya mengenal pasangan, saudaraku, kalau bertengkar sampai titik tertentu ditanya, masalahnya apa? Nggak bisa nyebut saking sepelenya. Tahu-tahu sudah besar aja. Kenapa dibutuhkan kemampuan untuk memiliki hikmat, bertumbuh di dalam hikmat? Kenapa, saudaraku? It takes skill. The communication skill.
Kadangkala saudara bahasa kasihnya beda. Saya pernah cerita, Pak Jo itu orang yang paling suka saudara kemana-mana itu ditemenin. Yaitu bahasa kasihnya dia itu. Kalau saya nemenin dia merasa dikasih. Nah kalau saya saudaraku, sejak saya kuliah saudara, orang Indonesia dengan orang Amerika tuh beda saudara. Di Indonesia kita mau ke kamar mandi aja ajak-ajak kan? Ya kan? Biasalah ya cewek-cewek saudara ke kamar mandi yuk barengan. Sesampainya saya di Amerika saudaraku, saya juga sama. Ke kamar mandi, saya ajak teman saya, orang bule. Yuk kamar mandi yuk. Saya dilihat dari atas ke bawah. Are you a baby? Kaget saya saudaraku. Hal-hal seperti itu mendatangkan luka-luka di diri saya saudara. Sampai di satu titik, setelah saya berkuliah, saya memutuskan sebisa mungkin jangan ngerepotin orang lain. Pendidikan yang saya terima membuat saya sampai di satu titik tertentu saya berpikir, I have to be able to do everything by myself. Bahasa kasihnya Pak Jo, ditemenin. Saya kalau pergi saudaraku, biar kita itu hemat waktu dan efisien. Sudahlah, mau belanja, saya bilang Pak Jo, oke, kita punya kebutuhan ya. Ini. Kamu sana, saya sana. Loh lah waktunya udah mau habis saudaraku. Kan masuk akal kan saudaraku? Kamu beli ini. Saya yang beli ini. Nanti kita ketemu di sini ya. Bahasa kasihnya Pak Jo, ditemenin. Loh gara-gara cuman begitu aja bisa bertengkar loh saudara. Dia berpikir, kamu tuh gak suka ya jalan sama aku ya? Loh, maksud saya biar efisien. Kadang-kadang kalau Pak Jo seperti itu saya katakan, memangnya kamu gak bisa belanja sendiri? Oh yang mengerti katakan amin. Itu masalah kecil saudaraku, masalah kecil. Saya dibesarkan dari orang tua yang papa saya itu paling suka melayani anak dan keluarga. Jiwa pelayanannya tinggi sekali. Saya nggak pernah boleh masak. Yang masak mie itu semua papi saya. Kalau anaknya butuh belanja, papi saya. Sudah sini, butuh apa? Papi beliin. Obat, papi beliin. Semua, papi beliin. Di keluarga suami saya, saudaraku, mamahnya, Bu Obaja itu yang punya hati melayani sangat besar. Jadi saya menganggap itu tugas siapa? Suami. Suami saya nganggap itu tugas siapa? Istri. Bertengkar. Dengar baik saudaraku, kalau pernikahan bukan menjadikan kanan jadi kanan sama kanan, kan kita nggak perlu jadi sama kan saudaraku? Bukankah berbeda itu indah? Dibutuhkan hikmat, kemampuan untuk berkomunikasi, skill untuk menyelesaikan masalah saudaraku. Itu sebabnya rajin-rajin baca firman.